Halo guys, kembali lagi bersama gue Azam. Kali ini gue akan melakukan unboxing sebuah sepatu lokal kolaborasi antara Nah Project dengan Kevin's Work. Jadi Kevin's Work ini adalah salah satu artis, ilustrator, graphic designer yang udah cukup malang melintang lah di dunia persnikeran. Penasaran seperti apa unboxingnya? Gue Azam dari Hobi Laki, so let's get started. Ya, jadi ini dia sepatunya. Gue seneng banget, gue termasuk orang yang beruntung, satu dari 357 yang punya sepatu ini. Jadi gue dapat kemarin dari websitenya, dimana Nah Project ini menjual sepatu kolaborasi dengan Kevin's Work di dua platform yang berbeda, di Shopee dan di websitenya. Dimana di websitenya ternyata stoknya lebih banyak, yaitu 257, sedangkan yang di Shopee hanya 100 pair. Gue dapat size 42. Jadi sekarang kita mulai bahas dari boxnya terlebih dahulu. Jadi pertama kali datang ke tempat gua, ini di boxnya dilapisin sama bubble wrap, jadi udah lumayan bagus. Cuma tetap aja damage gini guys, jadi ada damage-nya gini. Menurut gue bubble wrapnya kurang tebal. Mungkin kalau misalnya dapat kayak Friends and Family-nya double box, ini aman harusnya boxnya. Jadi gua agak kecewa sih sedikit karena ini produk kolaborasi di mana desain boxnya juga bagus, tapi agak damage seperti ini. Kita bahas mulai dari bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya ini ada logo Kevin's Work di sini dan Nah Project. Kemudian di sini ada tulisan please don't keep it in a box, share, seek for help. Jadi temanya dari kolaborasi kali ini adalah mental health awareness. Jadi ini bagus banget sih menurut gue, karena di Indonesia sendiri mental health awareness tuh menurut gue sendiri itu termasuk rendah. Banyak orang yang depresi malah dijudge gitu ketika cerita kurang beriman lah, kurang berdoa lah, padahal sebenarnya mungkin mereka udah melakukan itu tapi emang nggak bisa aja. Jadi itulah yang bikin orang-orang yang mengalami depresi mungkin malu untuk cerita ke orang lain atau malas untuk cerita ke orang lain. Jadi di sini di bagian belakangnya sendiri ada tulisan please look out for each other. Ini pesan buat kita semua yang nggak mengalami mental health issues untuk perhatian dengan sesama gitu. Apakah teman kita ada yang mengalami depresi atau gejala-gejala seperti itu. Kemudian di bagian depannya ini don't keep it to yourself. Ini pesan buat teman-teman yang mengalami mental health issues untuk share lah ke orang lain gitu, berbagi pengalaman. Jangan takut dijudge dan cari orangnya juga yang bener ya, soalnya emang di Indonesia sendiri belum banyak sih yang peka terhadap mental health issues seperti itu. Terus kemudian di bagian kirinya di sini ada Next Gen Kevin's Work, pengerjaan bersama antara Kevin's Work dan Nah Project. Don't keep it to yourself. Jadi nama artikelnya ini don't keep it to yourself. Dimana size yang gue punya ini 42, size ukuran kaki adik gua. Kemudian kita buka. Nah, di sini seperti biasa ada shoe paper. Nah, ini menurut gua kebalik sih shoe papernya. Jadi yang ada printingnya jelas Kevin's Work dan Nah ini malah di dalam, harusnya di bagian luar kan ya. Gue nggak tahu kebalik atau emang sengaja seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke sepatunya. Oh ya, di sini nggak ada apa-apa lagi ya selain cemilan, silika gel, sama ini stickers. Jadi gue lihat yang Friends and Family stickersnya itu stickers sepatunya, tapi untuk yang general release seperti ini stickers Nah Project. Stickers Nah Project kok stickers. Oke, kita ambil satu dulu. Ya, jadi ini di dalamnya ada busa untuk menjaga bentuk dari sepatunya agar tetap bagus ya, tetap rapi. Kita bahas mulai dari uppernya dulu. Sebenarnya ini adalah siluet yang sama seperti Nah Project Next Gen. Jadi untuk Next Gen sendiri ada dua varian. Setahu gue tuh ada yang warna hitam full sama yang warna marshmallow. Marshmallow itu seperti putih, ada merahnya bagian sini. Yang membedakan, karena udah banyak yang bahas, yang membedakan hanya don't keep it to yourself. Di sini ada semacam woven label gitu temanya. Kemudian di bagian tangnya di sini juga ada woven label warna biru berlogokan awan. Jadi ini yang membedakan dengan versi Friends and Family, di mana Friends and Family itu warna pink ya, warna pink terus gambarnya gambar burung. Kemudian ini translucent ya, bagian atasnya translucent. Jadi kalau kalian main kaos kaki mau kreatif dikit, itu bisa dipadu-padankan dengan kaos kaki yang menurut kalian pop up gitu lah. Jadi bisa kelihatan dari luar kaos kakinya motifnya seperti apa. Dan sepengalaman gue pakai sepatu ini, kaos kaki yang cocok agar terlihat di sepatu ini adalah kaos kaki yang terang. Jadi kalau kaos kaki gelap kurang terlihat motifnya. Nah, untuk bagian upper sendiri ini didominasi oleh leather. Jadi warna biru dan pink ini adalah leather. Kemudian warna hitamnya ini gue nggak tahu ya bahannya apa, tapi nggak seperti leather. Jadi dia ada teksturnya semacam apa, bludru, tapi gue nggak yakin ini bludru, nubak.
Gue nggak tahu juga, mungkin kalian yang tahu bisa komen di bawah. Kemudian di bagian tangnya sendiri ini nggak dijahit ya ujungnya, jadi dibiarkan finish raw seperti ini. Kalau kalian tahu sepatu Nike Blazer juga tangnya seperti ini lah modelannya, yang ujungnya nggak dijahit lagi seperti ini. Kemudian di bagian lacesnya, jadi lacesnya ini menggunakan laces yang pipih, bukan yang bulat. Banyak yang bilang warnanya ini warna cewek gitu ya, jadi warna pink kayak feminin gitu, pink, biru. Tapi menurut gua enggak. Jadi di sini ada itemnya juga yang menetralkan, dan tolonglah ini 2020 jangan membedakan warna dengan gender, karena warna tuh sebenarnya buat gender apa aja cocok. Solnya ini jadi satu ya, midsole sama outsole di sini nggak ada tambahan karet lagi, dan mungkin karena jadi satu itu, ini gue pegang enteng banget cuy. Ini bener-bener enteng banget. Jadi gue nggak nyangka sih, ini sepatunya lumayan gede ya dibanding sepatu vulcanize yang ceper-ceper. Ini lumayan gede tapi ini enteng banget. Gue yakin sih kalau dipakai seharian ini nggak bikin pegel atau capek kaki karena emang enteng banget. Oh ya, tadi di bagian lidahnya ini ada lace holder. Jadi biar kalau misalnya kita lagi nggak pakai, ini si lidahnya nggak turun-turun ke bawah karena di hold sama lace-nya di sini. Ya, jadi di sini yang menariknya, Kevin Stroke juga nambahin ilustrasi di bagian insole-nya. Jadi di balik keluarnya ini yang ceria, warna pink dan biru. Ini mungkin ngegambarin orang ya, orang di balik cerianya dari luar, di dalamnya itu bisa aja mengalami lonely, unloved, bullied, suffering, trauma, failure gitu. Jadi di sini ada gelombang-gelombangnya juga, mungkin terombang-ambing gitu ya orang itu di dalam perasaan ini. Dan yang uniknya juga, ini beda loh, bagian insole kiri dan kanannya. Jadi yang bagian kirinya ini pesan kepada orang yang ini mungkin untuk don't keep it to yourself. Di sini juga ada ilustrasinya khas Kevin Stroke ya, yang gue lihat di Instagramnya sih dia khas banget kayak gini. Ada awan, terus ada orang, di sini ada hujan, mungkin orang yang mengalami ini gitu, merasakan seperti itu. Secara tebalnya sih insole ini tipis ya, jadi menurut gue kekurangannya juga karena tipis, ini nggak seempuk sepatu-sepatu vulcanize yang udah make triple insole seperti itu. Cuma nggak bisa dibilang kalau sepatu ini keras juga, jadi empuk tapi biasa gitu. Di bagian dalamnya juga di sini ada sizingnya, di sini size 42 euro, cm 26,5 cm. Ini true to size ya. Jadi kalau kalian mau beli yang general release-nya yaitu next gen dari Nah Project, kalian bisa beli true to size. Gue saranin beli yang warna putih sih, soalnya yang itu menurut gue biasa banget. Untuk harganya kan ini kemarin dibanderol 600.000. Untuk sebuah sepatu kolaborasi yang nggak diproduksi lagi, menurut gue itu harganya worth it. Cuma ada minor kekurangannya di sini. Menurut gue yang itu bikin gue agak sedikit kecewa sih. Jadi di sini ada beberapa lem dari sole-nya yang luber atau tumpah-tumpah atau berantakan ke bagian uppernya. Dan di bagian belakangnya ini ada sedikit noda gitu. Jadi noda-noda kayak ngotorin dikit gitulah, mungkin dari lemnya juga. Ini kalau dari jauh nggak kelihatan, tapi kalau dari deket kalian perhatiin ya jelas terlihat. Dan kata Nah Project sendiri untuk sepatu ini memang reject rate-nya tinggi, jadi mereka cuma ngeluarin 357, mungkin itu planningnya 400 atau lebih, tapi karena pas quality control nggak lolos jadinya kena reject gitu. Walaupun begitu lolos juga tetap masih ada kekurangan minornya. Jadi worth it apa enggak kalau kalian beli resell? Worth it aja kalau kalian emang suka sama pengerjaan dari Nah Project dan Kevin Stroke ini. Kalian suka artnya, kalian suka pesannya, dimana sepatu ini emang nggak diproduksi lagi. Kalian kalau emang pengen punya seumur hidup, satu seumur hidup ya beli aja, nggak apa-apa. Sekarang resellnya udah sekitar 1 jutaan, 1 juta ke atas lah. Beli aja kalau emang suka, karena ya emang nggak diproduksi lagi. Kalau kalian suka dengan modelnya, kalian bisa beli yang general release-nya. Seperti itu aja. Sekian dari gue. Like jika kalian suka dengan sepatu ini, suka dengan pembahasan gue. Subscribe jika kalian pengen lihat video-video ulasan gue tentang sepatu lainnya, dan komentar menurut kalian worth it nggak kalau beli harga resell, atau kalian ada yang dapat juga nggak, ada juga yang nggak dapat terus kesel nggak gitu. Gue Azam dari Hobi Laku undur diri. Have a nice day.